Baik, terima kasih atas kesempatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori Anare. Jadi teman-teman dan Bapak dosen, di sini yang saya dapat memahami tentang teori Anare adalah yang pertama itu teori Anare, di mana teori ini menjelaskan bahwa pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor ini mungkin kita akan bahas. Oleh sebab itu, yang pertama itu mungkin faktor tentang pengaruh hereditas. Jadi faktor hereditas, dan yang kedua itu pola asuh atau person dan juga non person. Jadi teori ini menjelaskan pilihan karir seseorang dipengaruhi oleh faktor. Jadi mungkin faktor genetik ya, faktor genetik dan latar belakang keluarga dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang. Jadi misalnya kalau seseorang terlahir dari keluarga miskin misalnya, berarti ini berbicara tentang genetik, berarti ini dapat mempengaruhi pilihan karir yang kita ambil. Jadi kalau menurut saya, jika seseorang terlahir dari keluarga yang miskin, tentunya pasti sangat terbatas untuk mencapai tujuan karirnya. Misalnya kalau dalam cita-citanya mau jadi seorang polisi, tetapi karena keluarganya yang kurang mampu, itu sangat mempengaruhi sekali dalam masa depan. Tetapi untuk pola asuh, bagaimana ini berbicara dengan pengalaman masa kecil. Artinya kita ceritakan kembali tentang pengalaman masa kecil. Jadi masa kecil dan pola asuh orang tua itu dapat mempengaruhi keputusan karir ya teman-teman. Keputusan karir seseorang. Jadi Anare juga membagi karir menjadi dua kategori. Menurut saya menjadi dua kategori itu, yang pertama person dan non person ya. Person dan non person, di mana karir yang kita berinteraksi dengan orang lain, seperti pekerjaan sosial, konseling atau pendidikan. Jadi pekerjaan kita itu sangat, dimana kita memiliki suatu komunikasi dan interaksi ya. Interaksi itu kategori yang pertama. Dan kategori yang kedua itu tentang non person. Jadi di mana seseorang individu, di mana karir yang berinteraksi pada pekerjaan dengan benda atau teknologi seperti insinyur atau apa. Misalnya kalau karir yang berorientasi pada pekerjaan dengan benda, misalnya kalau salah satu orang tukang kayu, berarti orang tuanya tukang kayu, berarti tentunya dia harus menjadi seorang tukang kayu. Jadi teman-teman, menurut Anare bahwa individu yang memiliki pengalaman masa kecil itu, di mana pengalaman masa kecil itu dengan pola asuh yang sangat dan mendukung sekali ya, atau cenderung memilih karir yang berorientasi pada interaksi begitu. Jadi interaksi itu ketika kita dengan orang lain saling berkomunikasi, itu adalah salah satu interaksi. Jadi dan juga menurut pandangan saya bahwa teori Anare juga di mana memiliki, atau dia juga menekankan bahwa teori ini menekankan kepada kita bahwa pentingnya kita dapat memahami atau kebutuhan individu. Kita dapat memahami dan kebutuhan kita sendiri, kita di dalam individu yang dapat mempengaruhi pilihan karir. Dalam hal ini Reo juga teori ini berkebutuhan yang
ditemukan oleh Maslow. Maslow yang menyatakan bahwa kebutuhan individu dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku kita. Jadi baik dalam pola ini, misalnya saya akan kasih contoh sederhana dalam pribadi saya. Misalnya kalau saya seorang mahasiswa, saya memiliki atau saya punya orang tua dosen juga, ini dosen S3 misalnya, dosen psikologi S3. Artinya itu merupakan baru orang tua saya adalah dosen yang terkenal di Institut Agama Kristen misalnya, mungkin memiliki minat yang besar dalam hubungan bidang doktor karena pengaruh genetik dan juga lingkungan keluarga yang mendukung orang tua saya, lingkungan keluarga. Jadi saya ini ya salah satu anak yang memiliki orang tua yang merupakan dokter psikologi misalnya, mungkin memiliki bakat dan minat dan bidang seni karena pengaruh genetik ini. Jadi dan lingkungan keluarga yang kreatif. Jadi dalam pola asuhnya itu saya kasih contoh lagi yang lain, teman-teman bisa dapat memahami. Misalnya kalau pola asuh yang lain itu, misalnya kalau seorang anak yang dibesarkan pola asuh yang hangat, mendukung, mungkin memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan juga lebih cenderung lagi atau lebih lagi ke memilih karir, misalnya karir yang memilih karir yang berorientasi jadi pada interaksi jadi dengan orang lain seperti pekerjaan sosial atau konseling. Jadi seorang anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang tinggi dengan kata lain otoriter, keras, tegas, itu kurang mendukung, mungkin memiliki kepercayaan diri yang rendah, tegas, marah. Otoriter itu ke kasar begitulah, jadi sangat rendah, bukan tinggi ya teman-teman. Ini lebih rendah dan lebih cenderung lagi di mana kita memilih karir yang tepat. Jadi begitu, itu bagian dari teori Anare, bertujuan untuk bagaimana kita dapat memahami hal ini.